Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian pengambilan keputusan modal transportasi pada kasus menghitung dan menganalisa biaya transportasi terbaik pada perusahaan ABC untuk mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dina Kurniawati, Kirana Sekarkinanti, Matias Akmas, M. Yusuf Nugraha, dan Wahyu M. Andi dari kelas 3KA 34 Angkatan 2018. Apa sih modal transportasi? Modal transportasi adalah salah satu jenis model yang terdapat pada riset operasi untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya yang optimal, dalam hal ini biaya minimum. Selanjutnya kita memiliki kasus perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi. Nah, pada kasus ini terlihat pada tabel ada 3 pabrik, diantaranya yaitu pabrik A, B, dan C, dengan masing-masing kapasitasnya yaitu 90, 60, dan 50. Kemudian ada tujuan kebutuhan konsumen yaitu Cilegon, Serang, dan Pandeglang dengan kebutuhan yaitu 50, 150, dan 40. Maka kita akan menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan Excel. Langkah pertama, teman-teman harus mengecek apakah kasus ini merupakan kasus yang seimbang atau tidak seimbang. Nah, di sini kita akan menghitung total dari kapasitas. Dengan cara menjumlahkan semua nilai kapasitas, yaitu 90 ditambah 60 ditambah 50, dan akan menghasilkan total nilai dari kapasitas yaitu berjumlah 200. Dan lakukan langkah yang sama untuk menghitung total nilai dari kebutuhan, yaitu 50 ditambah 110 dan 40 akan menghasilkan nilai 200. Jika diperhatikan, total dari kapasitas dan kebutuhan memiliki nilai yang sama. Maka kita simpulkan kasusnya adalah seimbang. Berikutnya, setelah kita tentukan bahwa kasusnya adalah seimbang, lalu teman-teman harus menentukan sumber. Sumber di sini yaitu pabrik A, B, dan pabrik C. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu Cilegon, Serang, Pandeglang. Selanjutnya, buat tabel kembali seperti contoh pada kasus. Untuk tujuan di sini Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Untuk sumbernya yaitu pabrik A, B, dan C.
Setelah berhasil membuat tabel, maka copy tabel tersebut untuk pembuatan tabel berikutnya. Karena di sini kita membutuhkan kedua tabel untuk menyelesaikan kasus transportasi ini. Isikan nilai dari tabel pertama sesuai pada kasus. Untuk pabrik A ke Cilegon memiliki nilai 20, pabrik A ke Serang yaitu 5, pabrik A ke Pandeglang yaitu 8, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik B ke Serang 20, B ke Pandeglang 10, C ke Cilegon 25, C ke Serang 10, dan C ke Pandeglang yaitu 19. Untuk kapasitas pun sama, beri nilai sesuai pada kasus, yaitu untuk pabrik A 90, B 60, dan C 50. Berikutnya kita isikan untuk kebutuhan. Pada kebutuhan untuk Cilegon yaitu bernilai 50, Serang 110, dan Pandeglang yaitu 40. Nah, pada tabel kedua ini silahkan isi tabel dengan nilai 0. Karena semua nilai 0, maka untuk memudahkan, drag angka 0 untuk mengisi semua kolom. Berikutnya di kapasitas kita beri rumus sama dengan sum. Nah, untuk sel ini drag dari Cilegon sampai ke Pandeglang yang satu baris dengan pabrik A, lalu ketik kurung tutup dan enter. Untuk kapasitas dari pabrik B dan C, tinggal mendrag dari kapasitas A. Nah, maka ini merupakan kapasitas untuk tabel yang kedua. Untuk kebutuhan, lakukan hal yang sama seperti pada kapasitas. Untuk kebutuhan di Cilegon, isikan rumus sama dengan sum. Jangan lupa untuk mengetik kurung tutup, lalu klik enter. Untuk sel yang lainnya, silahkan teman-teman untuk mendrag saja dari kebutuhan Cilegon untuk mengisi kebutuhan Serang dan Pandeglang. Maka selesai untuk tabel yang kedua ini. Selanjutnya, teman-teman tuliskan biaya pengiriman. Selanjutnya untuk biaya pengiriman, berikan rumus yaitu sum product. Nah, seperti ini. Kemudian blok sel yang berwarna biru, kemudian ketik titik koma, lalu drag untuk sel yang berwarna pink ini, kemudian kurung tutup. Selanjutnya yaitu klik enter. Kemudian ke data, lalu pilih solver. Jika tidak terdapat pilihan solver pada Excel, maka langkah yang harus dilakukan yaitu klik file, kemudian pilih option, kemudian pilih add-ins, selanjutnya yaitu pilih go, lalu checklist pada solver add-in, kemudian klik OK. Lalu jika kita mengeklik data, maka akan muncul solver. Lalu isikan pada tabel dialog ini. Pada set objektif ini, arahkan kursor untuk mengklik tabel sel yang berwarna oranye ini pada biaya pengiriman. Untuk to, kita pilih yang min. Lalu untuk yang by changing variable cell, kita drag
dan pilih untuk sel yang berwarna pink. Kemudian selanjutnya untuk subject to the constraint, kita klik add, cell reference, blok semua nilai kebutuhan pada tabel pertama, yaitu untuk Cilegon, Serang, dan Pandeglang, dan beri nilai lebih besar sama dengan. Lalu untuk constraint, blok semua nilai kebutuhan pada tabel kedua, lalu klik add. Untuk cell reference, drag semua kapasitas pada tabel pertama yang bernilai 90, 60, dan 50, lalu pilih kurang dari sama dengan. Pada constraint, drag nilai kapasitas pada tabel kedua, lalu klik OK. Lalu di sini akan muncul dua pertidaksamaan. Kemudian untuk select a solving method, gunakan yang simplex LP. Jika sudah, lalu klik solve. Lalu klik OK. Nah, di sini maka akan diperoleh biaya pengiriman minimum sebesar 1.890. Yang berarti di sini pada tabel 2, sumber A atau pabrik A akan mengirim ke tujuan Serang sebesar 60 dari kapasitas 90. Untuk pabrik B akan mengirim ke tujuan Cilegon sebesar 50 hasil produksinya, dan akan mengirim ke Pandeglang sebesar 10 hasil produksi dari pabrik B dari kapasitas yaitu 60. Pada pabrik C akan mengirim tujuan ke Serang sebesar 50 dari kapasitas yaitu 50. Jika dijumlahkan secara horizontal dari masing-masing tujuan, maka akan sama nilainya dengan kapasitas. Dan jika dijumlahkan secara vertikal pada masing-masing tujuan, maka nilainya akan sama dengan kebutuhan. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai tentang model transportasi beserta kasusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.